your head on my shoulder. Hai teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai moluska. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilberta. Saya Mesya, saya Fiona. Saya Starlin. Yuk kita mulai. Nah teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian moluska. Moluska merupakan hewan mikroplastik yang bertubuh lunak. Sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur moluska. Struktur moluska dibagi menjadi 3, yaitu kaki, massa visceral, dan mantel. Kaki merupakan perpanjangan dari bagian ventral tubuh yang berotot dan berfungsi untuk bergerak, merayap, atau menggali. Kedua, massa visceral yang merupakan bagian lunak dari tubuh dan menjadi tempat melekatnya organ-organ tubuh. Dan yang terakhir, mantel merupakan tempat menghubungi atau melindungi massa visceral. Kemudian kita akan bahas mengenai ciri-ciri moluska. Moluska merupakan organisme yang multiseluler. Ia juga merupakan hewan yang heterotrof, di mana ia menjadi karnivor dan herbivor serta mangsa hewan lain. Ia melakukan reproduksi secara seksual. Ia memiliki banyak variasi bentuk dan ukuran. Ukurannya ada yang hanya dari berapa mili sampai 18 meter. Ada juga bentuk-bentuk seperti hampir bulat dan silindris. Kemudian, moluska juga memiliki radula, di mana merupakan lidah bergigi yang digunakan untuk melumat makanan. Ia juga memiliki organ ekskresi berupa nefridia. Moluska sendiri berhabitat di air yang dangkal dan juga daratan. Sebelumnya telah dijelaskan cara hidup dan habitat moluska, kemudian ciri-ciri tubuh moluska. Sekarang kita akan belajar tentang cara reproduksi moluska. Kita tahu ada cumi-cumi, sotong, kerang-kerangan, gurita, dan lain sebagainya itu bereproduksi secara seksual. Jadi dia itu bereproduksi dengan penggabungan sel kelamin jantan dan betina. Pada umumnya moluska itu bersifat gonokoris dan bertelur. Gonokoris itu organ kelamin jantan dan betina terdapat pada satu individu. Namun terdapat pula yang hermafrodit. Hermafrodit itu individu yang memiliki dua alat atau organ kelamin, yaitu jantan dan betina yang berfungsi penuh. Kemudian ada yang bersifat bertelur. Fertilisasi dilakukan secara internal di dalam tubuh betina dan eksternal atau di luar tubuh. Fertilisasi dilakukan secara internal atau eksternal untuk menghasilkan telur, kemudian berkembang menjadi larva dan berkembang lagi menjadi individu dewasa. Terima kasih. Moluska memiliki peran pada manusia. Ada yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan sebagai sumber makanan yang mengandung asam esensial dan juga asam lemak tak jenuh. Contohnya cumi, kerang darah, kerang hijau. Lalu sebagai pajangan, sebagai hiasan, aksesoris, itu dari cangkang siput ataupun moluska lainnya. Lalu ada sebagai bahan kosmetik, itu Aceratina fulloca yang berfungsi sebagai anti-aging. Lalu yang merugikan itu siput air tawar merupakan inang perantara antara cacing pita. Jadi sekian dari kelompok kami, semoga apa yang tadi dijelaskan semoga dapat mengerti dan bermanfaat. Sebelumnya jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Dah.